Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan perdana ini, saya akan paparkan tentang materi terus gerakan roda hidupmu. Selalu ada faktor penghambat ketika sedang melaju. Lingkungan Anda atau diri Anda sendiri. Bersama Master Udik MU Abah Run. Jika kita bergerak menuju sesuai arah kanan, maka akan ada arah yang melawan ke arah kiri, yaitu yang kita sebut dengan gaya gesek. Bahwa menurut hukum Newton 1, hukum kelembaman, bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi makna dari ini adalah kita mau pilih yang mana, diam atau bergerak. Ya. Jadi ketika kita diam artinya gaya kita adalah lebih kecil atau lebih rendah daripada gaya gesek yang melawannya. Tetapi jika kita bisa bergerak, maka kita mulai ke kekuatan atau gaya yang melebihi gaya gesek. Sehingga kita bergeser. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan, gerak benda, cenderung benda bergerak muncul apabila dua benda bersentuhan. Benda-benda yang akan dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan bentuk juga cair ataupun gas. Hidup layaknya mengendari sepeda agar terus seimbang, maka harus terus mengayunkan. Keadaan seimbang hanya menghasilkan hal standar, bukan kemajuan atau lompatan. Ini pun masih cukup lumayan. Jika ingin terus bergerak, harus mampu melawan gaya gesek dalam diri dan terhadap lingkungan kita. Setiap pergerakan membutuhkan dimensi waktu. Bagaimana waktu menuntutmu? Logika waktu tidak dapat diperbaharui, selalu dipakai pada setiap kegiatan, tidak dapat dibeli, dimiliki semua orang tanpa kecuali, tidak dapat ditabung, hanya dapat digunakan. Oleh karena itu, prioritaskanlah hal-hal yang penting. Janganlah merasa terbebani dengan pekerjaan Anda. Mencapai tujuan dengan cepat, tingkatkan keyakinan, memiliki energi lebih untuk mencapai lebih banyak. Kurangi stres, hindari rasa kewalahan. Buatlah lebih banyak waktu untuk melakukan yang kita sukai. Setiap waktu yang kamu lewati di dunia ini, namun tidak kamu gunakan untuk mengusahakan kebaikan, akan menjadi kesedihan bagimu nanti di hari kiamat. Pergerakan step by step secara perlahan. Kita bandingkan ada dua grafik. Satu, benda diam. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Jika S dinyatakan kedudukan atau jarak dalam waktu, maka benda diam, waktu berlangsung terus-menerus, tetapi benda itu pada posisi yang tetap tidak berubah. Sedangkan benda bergerak, ketika waktu berjalan, dia berpindah tempat. Ini yang kita sebut dengan grafik yang lurus, ya, dengan slope 45 derajat, sehingga ini adalah grafik 1:1. Jadi posisi demikian adalah posisi bergerak walaupun dia dengan kecepatan tetap. Terus bergerak pada dan berbenah, jangan berpangku tangan, apalagi diam di tempat. Perubahan itu bisa datang dari yang terkecil sekalipun asal kamu berubah menjadi manusia terbaik. Bagaimana kita melakukan lompatan perubahan yang masing kebiasaan adalah bunga majemuk dalam lompatan diri. Ketika kita secara perlahan menunjukkan hasil yang besar dalam bentuk fungsi kuadrat, apalagi dalam bentuk fungsi eksponen. Terjadi lompatan dasar mulai tren fungsi kuadrat lebih dari fungsi eksponen. Kesuksesan yang masif menuntut aksi yang masif juga. Jadi ketika lompatan itu terjadi disebabkan oleh hati kita di dalam pekerjaan kita.
maka disitulah kebahagiaan dan kegembiraan kita akan dapatkan. Tetapi jika hati kita di luar pekerjaan kita, menempatkan hati di luar pekerjaan kita, maka yang terjadi adalah beban pekerjaan. Keluh kesah, kewalahan. Katakanlah, ya, saya akan membantu Anda. Datanglah setiap apa saja. Libatkan hati dalam mengerjakannya. Beginilah cara orang jatuh cinta kepada Anda dan pada pekerjaan Anda. Libatkan hati Anda pada setiap pekerjaan Anda. Dengan perubahan waktu, apakah kita termasuk golongan yang merugi atau yang beruntung? Maka di dalam lingkaran jam ini, ada 4 persyaratan yang harus kita bisa penuhi agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi seperti yang Allah sumpah di dalam surat Al-Asr. Demi waktu manusia merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasih dalam kebenaran, dan lakukanlah itu semua dengan bersabar. Lingkaran tersebut suatu sistem dalam jalan keselamatan untuk terhindar dari kerugian dan rasa penyesalan Anda nanti di kemudian hari. Maka lingkaran ini disebut dengan lingkaran siklus keberuntungan. Di luar lingkaran ini berarti adalah kerugian, kenistaan, ya, kekecewaan, penyesalan di akhir nanti. Kekuatan dan pergerakan Anda. Ada 4 kuadran di dalam grafik ini, ya, Kartesius ini. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada aktif, ada pasif. Di kuadran 4, Anda seorang aktif tapi lemah. Yang terjadi adalah ketagihan dan kecanduan karena kita mengerjakan sesuatu yang bukan potensi kita, kelemahan kita, sedang kita berada pada usia aktif. Keadaan 4-3 menyatukan bahwa kita lemah dan pasif. Itu artinya kita sedang berhenti tumbuh, tidak melakukan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian kuadran 2, pasif tapi kuat. Yang terjadi adalah kebencian. Di dalam posisi ini, dia merasa hebat, merasa kuat, tapi dia tidak mampu membuat sesuatu apapun. Inisiatif, proaktif, gagasan-gagasan tidak timbul. Yang terjadi adalah menyalahkan keadaan, melakukan kebencian-kebencian kepada orang-orang yang sukses, dan disitulah kenistaan atau kekecewaan yang terjadi. Kekuatan aktif akan di kuadran 1, ini terjadi dedikasi yang luar biasa, akan menghasilkan kemajuan walaupun dia harus mampu melewati rintangan-rintangan yang ada seperti yang digambarkan dalam grafik ini. Setiap hari lakukanlah langkah-langkah menuju kebahagiaan Anda. Lakukanlah suatu langkah menuju pertualangan Anda. Biarkan yang istimewa muncul dari keunikan Anda sebelum Anda menyadari Anda berada di suatu tempat yang berbeda, tempat yang jauh lebih menarik. Kemudian, dimensi pergerakan kesuksesan adalah melakukan pergerakan juga. Orang gagal lama berhenti, artinya dia diam, sedangkan orang sukses telah melakukan lompatan berlari, kuadrat atau eksponensial. Ya, orang gagal salahkan diri, menyalahkan diri sendiri. Kemudian orang sukses perbaikin diri. Ada perbaikan, ada motivasi, ada untuk pergerakan untuk selalu introspeksi, melangkah, peningkatan diri. Orang gagal menunggu bukti, orang sukses perlihatkan bukti. Jadi gagal hanya menunggu, sedangkan sukses memberikan solusi dan memperlihatkan bukti kesuksesannya. Orang gagal mencari alasan, orang sukses mencari jalan. Jadi perenungan saja, merenungi, meratapi, seorang sukses cari bagaimana solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Orang gagal banyak mengeluh, sedangkan orang sukses banyak bersyukur. Keluhan yang terjadi akibat kegagalan-kegagalan yang ada, maka orang sukses tidak demikian. Dia harus meningkatkan diri dengan terus-menerus bersyukur kepada Allah atas apa yang dia peroleh dari apa yang tentukan oleh Allah tentukan. Orang gagal melihat kesulitan, sedangkan orang sukses melihat peluang. Di mata orang sukses yang ada adalah peluang, tantangan. Sedangkan di mata orang gagal adalah itu semua kesulitan, beban hidup. Itulah pergerakan-pergerakan yang harus kita timbulkan. Demikian, alhamdulillahi wa syukurillah.
Kami, Runjai Wangsa Laksana MPD, adalah pembina sekolah KSPS Tasikmalaya. Demikian, wa qurobikir wa hamawan tahir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.